Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwa fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul untuk melanjutkan kebaikan yang kita sudah mulai membahas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita masuk ke hadis yang ke-22. An Abi Abdullah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Abdullah Jabir ibnu Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhuma, sesungguhnya seseorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka beliau mengatakan, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya saya salat 5 waktu dan saya puasa Ramadan, saya menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah atas itu semuanya, apakah saya masuk surga? Qala na'am. Nabi mengatakan iya. Hadis riwayat Muslim. Wa makna haramtul harama ijtanabtuhu wa makna ahlaltul halala fa'altuhu mu'taqidan hillahu. Dan kata Imam An-Nawawi, makna saya mengharamkan yang haram, saya menjauhi hal itu, dan saya menghalalkan yang halal, artinya saya melakukan dengan meyakini kehalalannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Jabir ibnu Abdullah, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jabir adalah seorang sahabat junior yang mana beliau berasal dari kota Madinah, termasuk yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah di Madinah. Peperangan beliau mengikuti kecuali perang Badar dan perang Uhud. Ketika perang Uhud, beliau ditugasi bapaknya untuk menjaga adik-adiknya 9 perempuan. Dan ternyata ketika perang Uhud, bapaknya syahid bersama 70 sahabat yang lainnya. Dan termasuk meriwayatkan hadis yang banyak. Di antara kalangan sahabat yang meriwayatkan banyak hadis yaitu Jabir ibnu Abdullah. Dan termasuk sahabat yang dekat dengan Nabi karena meriwayatkan hadis yang begitu banyak. Beliau wafat pada tahun 78 Hijriah. Dan kali ini beliau meriwayatkan hadis yang sangat penting bagi kita semuanya,
yang kita inginkan adalah masuk surga. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang sahabat yang bernama Nu'man ibnu Qawqal radhiyallahu anhu. Kenapa kok dikatakan sahabat? Karena beliau ketemu Nabi dan bertanya kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shalaitul maktubat?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau seandainya saya sholat 5 waktu, wasumtu Ramadan, dan saya juga puasa Ramadan, wa ahlaltul halal, dan saya menghalalkan yang halal-halal, wa haramtul haram, dan saya mengharamkan yang haram-haram, wala azid ala dzalika syai', dan saya enggak nambah, cukup itu saja ya Rasulullah, adkhulul jannah, apa saya bisa masuk surga? Maka Nabi menjawab, na'am, iya, kamu masuk surga. Ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini kabar gembira bagi mungkin seseorang itu sangat mampu dan sangat mungkin masuk surga. Ya. Hanya sekedar dia tidak melakukan yang sunnah-sunnah pun bisa masuk surga. Bahkan dia mengatakan saya tidak menambah lebih dari itu. Dan ini persis seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatir ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrathnal kitabal ladzina" "Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina." Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih. Faminhum, maka di antara mereka yang mewarisi kitab ini, zalimun li nafsih, ada yang berbuat zalim, mencampur adukkan yang halal dan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka yang Allah berikan kitab yang sudah dipilih itu pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah, dan di antara mereka ada yang bergegas menuju kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwa fadlul kabir. Dzalika huwal fadlul kabir, dan itulah keutamaan yang besar. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala membagi umat manusia yang Allah berikan kitab yang sudah dipilih menjadi 3 golongan. Yang pertama, orang yang zalim, ya. Orang yang mendalimi dirinya sendiri. Ini adalah kelompok yang masih meninggalkan kewajiban. Ngelampai melakukan kewajiban, tapi masih sering meninggalkan. Dan juga bahkan melakukan larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Yang seharusnya dia hindari, ternyata kemudian masih dilakukan, ya. Dan kezaliman seperti ini artinya kezaliman mendolimi diri sendiri. Karena kadang-kadang ada orang yang jahil. Orang yang jahil itu seperti apa? Ada orang itu ketika dia berdoa kepada Allah, ya, berdoa, merasa kemudian sholat, zakat, dan meminta kepada Allah, ditunggu-tunggu sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, enggak kemudian dikabul-kabulkan, akhirnya dia ngancem Allah. 3 hari lagi kok enggak dikabulkan, dah enggak mau sholat. Orang seperti ini, ya, yang dikatakan seperti itu orang yang mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena meskipun dia itu bertakwa kayak apa, tidak menambah kekuasaan Allah. Dan dia sedolim-dolim apa, sejahat-jahat apa, tidak merugikan Allah. Yang merugikan adalah ya yang dirinya sendiri yang dirugikan, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sedang-sedang, tengah-tengah. Orangnya itu tengah-tengah. Artinya apa kalau tengah-tengah itu? Ya melakukan yang wajib, sholat ya sholat, tapi nggak mau nambah sholat sunnah. Zakat ya zakat, kalau memang wajib zakat, tapi tidak pernah mau sodakoh. Dan dia tidak melakukan yang haram-haram, tidak melakukan yang haram-haram. Jadi pertengahan, dia tidak kemudian melakukan yang sunnah, meninggalkan yang sunnah-sunnah, ya, dan juga dia juga meninggalkan yang haram-haram. Kemudian yang ketiga, ini orang-orang pilihan, orang-orang yang unggul, ya. Orang-orang yang
senantiasa bergegas dalam kebaikan. Mungkin ketika sholat dia selalu di shaf pertama, ya. Kemudian dia tidak pernah meninggalkan yang sunnah-sunnah, bahkan meninggalkan yang makruh, ya. Atau mungkin yang mubah dia tinggalkan. Kenapa? Khawatir untuk malah merusak ya kebaikannya. Yang dia lakukan adalah yang sunnah-sunnah, wajib dia lakukan, sunnah pun dilakukan, ya. Tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama adalah yang nomor 3. Tapi karakter atau poin hadis Nabi yang kita bahas itu persis seperti karakter yang ketiga, yaitu orang yang muktasid. Orang yang muktasid yang melakukan kewajiban tapi tidak mau nambah. Cukup kewajiban itu, ya. Makruh mungkin dia lakukan, tapi haram dia tidak lakukan, ya. Ini saja, ya, ketika dia tanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah saya masuk surga? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, na'am. Iya, kamu masuk surga, ya. Artinya jamaah yang dirahmati Allah, masuk surga ini adalah sesuatu yang sangat memungkinkan, ya. Ketika dia itu kemudian mengatakan saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, tapi dengan ada syarat, ya. Syaratnya apa? Mengerjakan yang halal, meyakini kehalalannya, dan mengharamkan yang haram, ya. Dan ini penting, karena kadang-kadang ada orang meninggalkan sesuatu yang haram bukan karena dia meyakini haram, tapi karena dia tidak mampu, pengen ngerokok, ya. Tapi dokter sudah memvonis, kalau kamu rokok mati kamu, gitu. Akhirnya dia nggak melakukan ya perbuatan itu, bukan karena dia pengen meninggalkan sesuatu yang tidak dibenarkan, ya. Dia pengen mabuk-mabukan, ya, tapi karena nggak punya duit mungkin, ya. Akhirnya terpaksa nggak melakukan itu. Nah, ini nggak memiliki ya keutamaan. Jadi mengharamkan yang haram, dia meyakini keharamannya dan ditinggalkan. Tidak karena dia tidak mampu, ya. Kalau mampu karena ya ada yang jualan ya beli, tapi ternyata di sini nggak ada jualan. Bahkan kalau ketahuan ada yang jualan begini, nanti kemudian malah diamankan, ya, akhirnya kemudian tidak berani. Maka seperti ini tidak mendapatkan kebaikan, ya. Kemudian di dalam hadis ini kalau kita cermati, kenapa orang ini tidak bertanya saya melakukan zakat, ya, kemudian juga tidak melakukan haji? Kenapa tidak mengatakan ya Rasulullah kalau saya sholat, kemudian ya puasa, kemudian zakat? Kenapa zakat tidak disebutkan? Kenapa haji tidak disebutkan? Kata ulama, ketika orang ini bertanya, ya syariat haji itu belum diwajibkan. Nah kalau begitu zakat, ada yang mengatakan ketika orang ini tanya, ya orang ini itu kondisinya miskin, sehingga dia tidak tanya masalah zakat. Maka bergembira bagi orang yang mungkin miskin, ya belum bisa haji, ya nggak pernah zakat, cuman bisa apa? Sholat dan puasa, dan gak ditambah apa-apa. Tapi kalau dia benar melakukan itu dan menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, itu sudah cukup untuk kemudian masuk surga, jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sudah cukup masuk surga. Dan hadis ini itu senada dengan banyak hadis, makanya ulama mengatakan ini hadis namanya hadis mutawatir maknawi. Artinya banyak riwayat yang semisal seperti ini. Dalam satu riwayat Nabi SAW didatangi oleh seorang laki-laki dan mengatakan, ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amaltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan saya satu amalan, kalau saya melakukan amalan itu saya masuk surga. Maka Nabi SAW mengatakan, qala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kamu beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Wa tuqimus shalah, ya, wa tu'addu zakatal mafruḍah. Kamu salat yang 5 waktu, dan kamu zakat yang wajib. Wa tasumur Ramadan, dan kamu puasa Ramadan. Cukup. Akhirnya dia mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haq, dan demi yang mengutus engkau wahai Rasulullah yang hak.
la azidu wala anqus minhu. Saya enggak mau nambah ya Rasulullah, dan saya enggak mau ngurangi, cukup itu saja. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, falamma walla, rawi mengatakan ketika orang itu berangkat, ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yandura ila rajulin min ahlil jannah falyandur ilaihi. Siapa yang pengen melihat laki-laki penduduk surga, lihat orang itu. Artinya orang ini divonis oleh Nabi penduduk surga. Ya. Ketika dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Kalau saya melakukan itu masuk surga. Kata Nabi, ta'budullah, kamu menyembah Allah dan jangan berbuat syirik. Kemudian sholat 5 waktu. Kemudian kamu puasa Ramadan. Kemudian kamu zakat yang wajib. Titik, dia langsung mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haq, demi yang mengutus engkau wahai Rasulullah yang benar, saya tidak akan menambah dan saya tidak akan mengurangi. Nabi langsung mengatakan, hei sahabat, yang pengen melihat nih laki-laki penghuni surga, lihat orang itu. Ya, subhanallah. Ya. Jadi pertama berarti memang mentauhidkan Allah. Nah, ini mutlak, ini syarat yang paling pertama. Makanya ya, syarat yang pertama ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kemudian menegakkan sholat, dan sholat ini sholat 5 waktu meskipun gak nambah dengan sunnah-sunnah. Yang ketiga, membayar zakat yang fardu. Ya. Keempat, berpuasa Ramadan. Ya. Cukup. Setelah itu kemudian Nabi mengatakan, lihat ya, kalau pengen melihat penduduk dunia yang masuk surga yaitu. Ya. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang perlu kita ketahui di sini juga yaitu menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa maksudnya? Yang dikatakan menghalalkan yang halal yaitu kita meyakini kehalalannya. Yang pertama, seorang ulama mengatakan meyakini kehalalannya. Artinya kita mengkonsumsinya dan yakin itu halal. Ini pendapat pertama. Kemudian mengharamkannya artinya kita meninggalkan itu karena kita yakin itu adalah sesuatu yang haram. Ya. Jadi hadis ini sekali lagi hadis yang mutawatir, yang banyak riwayatnya, dan ini kabar gembira bagi kita bahwasanya ya perkara masuk surga itu sangat memungkinkan. Dan di antara riwayat-riwayat yang semisal dengan ini, datang seorang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya hanya sholat 5 waktu dan saya tidak menambah dan mengurangi, apakah bisa masuk surga? Kata Nabi, bisa. Dan hadis-hadis yang mirip yang lainnya juga, ya. Hadis-hadis yang semisalnya juga, ya, banyak. Dan itu dikuatkan dengan riwayat atau ayat yang kita baca tadi. Kita mau menggali, ya, memahami ayat yang kita baca tadi. Ternyata yang masuk surga itu tidak hanya kelompok yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fatir, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina astafaina min ibadina." Kemudian kita ya berikan, kita wariskan Alkitab kepada orang-orang yang kita pilih. Faminhum, maka di antara mereka dzalimun li nafsi, itu ada yang mendolimi dirinya sendiri. Khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'a, mencampur adukkan antara amal soleh dan amal yang buruk. Ya. Kemudian yang kedua, faminhum dzalimun li nafsi. Yang kedua adalah orang yang mendolimi diri sendiri yang kita sudah bahas tadi. Ya, yang kedua itu orang yang faminhum muqtasid, orang yang pertengahan. Artinya udah tengah-tengah saja, nggak mau nambah, nggak mau ngurangi. Yang ketiga, ya, yaitu as-sabiqun bil khairat. Faminhum ya sabiqum bil khairat, berlomba-lomba. Ya. Nah, kalau kita mau melihat 3 tingkatan ini, tentu kita yakin yang paling utama adalah orang yang ketiga, yang berlomba-lomba. Tapi apakah kita semua bisa seperti itu, jamaah? Apakah semua bisa? Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah ayat ini lanjutannya adalah jannatu adnin yadkhulunaha. Jannatu adnin, surga Aden. Yadkhulunaha, yang mereka semua masuki. Di sini ada wawu, namanya wawul jamaah. Ulama mengatakan ternyata 3 kelompok ini semua masuk surga loh.
Karena di sini ada wawul jamaah. Jadi yang dolim juga masuk surga, yang muktasid juga masuk surga, yang kemudian sabiqum bil khairat juga masuk surga. Maka ayat ini ya, wawul jamaah itu kata ulama harus ditulis dengan tinta apa? Tinta air mata atau tinta emas ya. Kenapa? Karena ternyata yang masuk surga itu bukan yang super soleh saja. Ya. Tentu derajatnya beda-beda ya. Ternyata yang bisa masuk surga itu bukan yang sabiquna bil khairat saja. Kenapa? Karena di sini kata ulama pakai wawu ya, jamaah. Yadkhulun, yang mereka semua masuk jannatu adn ya. Maka kita mau ingin perinci di tafsirnya itu. Yang pertama kan dhalimun li nafsi, orang yang mendolimi diri sendiri. Yang Allah berikan kitab, yang mereka paham agama, tapi kadang-kadang masih mencampur adukan antara amal soleh dan amal buruk. Tapi mungkin amal baiknya lebih banyak. Dalam Al-Quran kholatu amalan solihan wa akhara sayyi'a, mencampur adukan. Kebaikannya lebih banyak daripada dosanya, maka dia masih masuk surga. Atau yang pernah kita bahas, ketika dia melakukan maksiat senantiasa diiringi dengan kebaikan, seperti dalam hadis ya yang diriwayatkan wa'adbi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan yang menghapusnya. Ini kita sudah bahas. Setiap kemudian melakukan maksiat, dia kemudian beristighfar dan kemudian melakukan kebaikan yang menghapusnya, sehingga kemudian masuk surga ya. Kemudian ya muktasid, ya muktasid jelas karena dia menjalankan kebaikan, menjalankan kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan, tidak menambah yang lain ya. Maka hadis ya Jabir ini, seorang sahabat Nu'man ibnu Qayqal itu menanyakan, idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan ya wa ahlaltul halal wa haramtul haram ya wa lam azid ala dzalika syai' adkhulul jannah. Kalau saya sudah salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan enggak mau nambah, cukup itu saja, apakah masuk surga? Dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, iya masuk surga. Ya. Tapi kalau memang pengen derajat surga, ya kita ini harusnya berusaha mendapat apa? Ya yang paling tinggi. Ya. Jadi supaya mendapat yang paling tinggi ya sabiquna bil khairat. Tapi paling tidak kita tahu, kata ulama, ayat ini itu merupakan ayat arja ayatin fi kitabillah. Itu ayat yang sangat memberikan harapan supaya bisa masuk surga. Ya kenapa? Ya karena semuanya, ya semuanya itu bisa masuk surga. Ya. Bahkan kenapa kata ulama Allah menyebutkan kok dhalimun li nafsihi kok pertama kali? Panjenengan lihat, ya. Wa minhum dhalimun li nafsihi. Wa minhum muktasid, wa minhum sabiqum bil khairat. Kenapa dzalimun li nafsi diletakkan di depan? Kata ulama, karena kebanyakan kita itu pasti mendolimi diri sendiri. Yang kemudian sempurna sabiqum bil khairat itu dikit. Kebanyakan kita itu mencampur adukkan amal yang baik dan juga amal buruk ya. Dan ini katanya termasuk penghuni surga yang paling banyak ya. Adapun model yang pertama yang kemudian paling tinggi itu sedikit dan susah ya. Akan tetapi sekali lagi kita sebagai seorang muslim hendaknya cita-citanya menjadi sabiqun bil khairat ya. Tidak hanya mencukupkan amalan-amalan wajib, tapi juga pengen mengerjakan amalan-amalan sunnah. Kenapa? Karena kata ulama ya, karena kata ya dalil-dalil yang banyak bahwasanya fungsinya amalan-amalan sunnah itu sebagai tameng, sebagai perisai amalan-amalan wajib kita. Kalau amalan wajib kita itu ada perisainya, itu nggak akan ya bahaya, artinya aman. Amalan wajib kita itu aman. Kenapa? Sudah ada pagernya amalan sunnah.
Karena kalau kita memperhatikan amalan sunnah, jelas insya Allah amalan wajib kita itu terjaga. Ya. Kalau kita bisa memperhatikan yang sunnah, ya, maka yang wajib tentu kita akan perhatikan. Nah, kalau kita ingin merhatikan yang wajib saja, ya susah, belum tentu kita bisa, kecuali kita itu benar-benar orang yang jujur. Makanya ketika orang itu berangkat, ketika tanya, ya Rasulullah, tunjukkan saya amalan, kalau saya mengamalkannya saya masuk surga, disebutkan oleh Nabi gini, terus dia mengatakan saya tidak mau menambahi dan mengurangi. Setelah itu dia pergi. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, aflah in sodaq, kalau dia jujur dia beruntung. Dakhalal jannah in sodaq, kalau dia jujur dengan Allah maka dia masuk surga. Tapi kan ini susah, ya. Jadi amalan-amalan sunnah jamaah yang dirahmati Allah itu sebagai penjaga, sebagai perisai amalan wajib kita, ya. Tentunya amalan-amalan yang paling utama adalah amalan wajib. Katanya ya Nabi SAW bersabda, wama, ya, dalam hadis qudsi, wama taqarraba ilayya 'abdi, ya, ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai kecuali yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Jadi amalan yang paling Allah cintai dan yang paling Allah senangi adalah yang wajib. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau kita ingin dicintai Allah, berarti kita harus memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya. Siapa yang enggak pengen dicintai Allah Subhanahu wa taala? Semuanya pengen dicintai Allah. Kebanyakan kita itu mengklaim kita mencintai Allah, tapi sekali lagi ulama mengatakan laisa sya'nu an tuhib. Yang jadi masalah, yang jadi ya patokan itu bukan kita yang mencintai. Laisa sya'nu an tuhib walakinna sya'nu kaifa tuhab. Tapi yang jadi patokan itu gimana kamu dicintai. Kamu ngaku mencintai Allah, ternyata Allah tidak mencintai. Nah, kalau kamu pengen dicintai oleh Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah sampai saya itu mencintainya, ya. Dan ini jelas. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ditanya, nah kenapa Nabi ketika orang ini bertanya tentang masalah tadi, kok Nabi tidak menyuruh untuk melakukan amalan-amalan yang soleh yang lainnya? Kok kemudian Nabi juga iya saja gitu? Kok cukup kayak gitu aja? Nah, ulama menjawab, ada yang mengatakan mungkin ya Nabi itu mengetahui orang ini baru masuk Islam, sehingga mencukupkan dengan ya dengan apa? Dengan itu saja, tidak mau memberatkan, ya. Kemudian ya Nabi ya menjawab sesuai dengan yang dia minta, ya. Mungkin juga seperti itu. Kemudian di sini faedah yang kita dapat juga, sahabat itu juga pengen dapat apa? Surga. Sebagaimana kita pengen juga dapat surga. Bahkan para nabi itu berdoa minta surga. Lihat Nabi Ibrahim, dia berdoa, waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku pewaris surga Naim. Nabi SAW mengatakan, idza rajautal jannah farju, atau idza sa'altal jannah fas'alil firdausil a'la. Kalau kamu minta surga, mintalah surga yang paling tinggi, yaitu al-firdaus. Dan Nabi juga mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta kepadamu surga. Bahkan Nabi di dalam doanya minta kelezatan melihat wajah Allah di surga. Allahumma inni as'alukal ladzatan nazar ila wajhik, ya Allah aku minta kenikmatan bisa melihat wajahmu di surga. Artinya Islam, agama kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu menganjurkan kita untuk minta
surga. Tapi ya, ada beberapa orang yang kemudian dia tidak mau minta surga, ya. Termasuk akidah yang tidak benar, ya. Mereka kemudian mengatakan kita beribadah tidak minta surga, kita beribadah tidak takut neraka, tapi kita beribadah karena ingin dapat ridhonya Allah. Ini nggak benar. Wong Al-Quran jelas mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu ke ampunan Allah dan surganya Allah. Dan ayat yang lain mengatakan wattaqun nar, dan takutlah kamu kepada neraka. Tapi kan ada akidah yang seperti itu, ya. Tidak usah sampai dia mengatakan, ya Allah, kalau saya beribadah karena mengharap neraka kamu, masukkan aku ke dalam neraka. Kalau seandainya saya beribadah mengharap surgamu, ya, maka bakar itu surga, ya. Tapi kalau saya beribadah berharap ridhomu, ya. Padahal ini tiga-tiganya jamaah itu merupakan rukun ibadah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan rukun ibadah itu ya ada namanya mahabbah, ada namanya roja, ada namanya al-khauf. Mahabbah itu cinta, kemudian roja dan khauf. Jadi mahabbah itu ibarat kepala burung, roja takut, dan berharap itu ibarat dua sayap burung. Kalau salah satu ini, dua sayap ini terputus, maka burung tidak bisa terbang. Kalau rasa cintanya berharap ridhonya Allah itu hilang, maka matilah, kepala itu hilang, ya. Makanya ya seorang sahabat ya itu kemudian mengatakan, ya Rasulullah, inni la uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'ad. Ya Allah, saya tidak bisa ya sebaik doa kamu dan sebaik doanya Mu'ad. Walakinni as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar. Tapi saya hanya minta Allah surga dan saya ya berlindung kepada Allah dari neraka. Maka Nabi mengatakan haulahu nudandin. Ya sekitar itulah sebetulnya doa kita itu, ya. Intinya ya Allah, masukkan aku surga dan jauhkan aku dari neraka jahanam. Jadi nggak benar kalau seandainya akidah yang benar ikhlas itu kamu beribadahnya berharap ridha Allah, nggak takut neraka dan nggak berharap surga. Enggak, wong itu Allah yang merintahkan kok. Dalam ayat banyak, dalam hadis banyak, ya. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sholat terus ditampakkan surga, Nabi maju. Ketika kemudian dia sholat dan ditampakkan neraka, beliau mundur, ya. Artinya memang kita ya kalau ada surga kita diharapkan untuk minta surga, neraka kita diharapkan untuk menjauhi neraka, ya. Kemudian dari lafadz wa ahlaltul halal, saya menghalalkan yang halal. Di antara maksudnya ulama mengatakan ya maksudnya saya sholat 5 waktu dan saya puasa Ramadan, kemudian saya menghalalkan yang halal. Maknanya di sini adalah ya menghalalkan apa yang memang halal, makanya tidak boleh mengharamkan yang halal. Jadi jangan sampai mengharamkan yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau mengharamkan yang baik-baik yang dihalalkan Allah. Ada apa enggak orang yang mengharamkan yang dihalalkan? Ada jamaah. Padahal halal loh, tapi diharamkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian mengatakan bu'ithtu bil hanafiyati samha, saya itu diutus dengan agama yang lurus dan juga longgar. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang mereka masuk kepada rahib, ketika sudah jadi rahib dia nggak boleh nikah, dia nggak boleh begini, mengharamkan yang halal, ya. Makanya ya ketika ayat ini turun, qul, katakanlah, man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan, hai Muhammad, ya, siapa yang mengharamkan zinatallah, perhiasan Allah, pakaian yang bagus yang Allah keluarkan untuk hambanya dan yang bagus serta rizki, maka di sini ya kita itu dibolehkan. Kalau mengambil ayat ini kita itu dibolehkan, namanya kan halal,
dibolehkan pakai pakaian bagus, dibolehkan buat rumah yang bagus, dibolehkan beli motor atau sepeda motor yang bagus. Yang penting min ghairi sarafin wala makhillah, jangan sampai keterlaluan, maksudnya berlebih-lebihan, dan juga jangan sombong. Itu saja. Artinya halalkanlah yang halal. Jangan seperti orang-orang Khawarij yang ketika mereka itu memerangi Ali, memerangi Abu Muawiyah, memerangi mereka, kemudian lari, dan jumlahnya banyak, sekitar 8.000. Dia diperangi Ali. Setelah itu kemudian Ali sebelum memerangi mengutus Ibnu Abbas untuk mendebat orang-orang Khawarij. Sengaja Ibnu Abbas pakai pakaian yang bagus untuk mendebat orang-orang Khawarij. Datang ke tempat orang-orang Khawarij 8.000 lebih. Akhirnya orang Khawarij melihat Ibnu Abbas, kamu seperti itu, sekelas Ibnu Abbas, pakaian apa itu katanya? Pakaian apa yang kamu pakai seperti itu? Kamu kok pakai baju yang indah, tidak pakaiannya orang yang soleh katanya. Maka Ibnu Abbas menjelaskan, saya melihat Nabi SAW memakai baju yang indah. Nabi SAW memakai baju yang indah ketika dalam sholat Id. Maka kemudian Ibnu Abbas membacakan, Qul man harramallah, ya, Qul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Sengaja pakai ini ya supaya mengajari orang Khawarij pakai baju yang bagus ya. Jadi boleh kita pakai baju yang bagus ya. Tidak usah diharamkan, ibaratnya ini seakan-akan haram, enggak ya, tidak boleh. Pemikiran-pemikiran seperti itu tidak boleh ya. Jadi menghalalkan yang halal, termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik zaman dulu ketika mau haji, itu mereka mengharamkan bajunya. Pokoknya kalau dia bajunya ini dipakai terus pernah dipakai maksiat, itu mereka nggak mau dipakai ketika haji. Jadi lebih baik telanjang. Jadi hajinya orang zaman dulu ketika tawaf itu telanjang. Ya tufu uryanan. Kalau dia punya duit, dia beli yang baru yang belum pernah dia pakai. Kenapa? Karena yang sudah dipakai pasti pernah dipakai maksiat. Nah, saya nggak mau, itu haram kalau untuk ibadah baju yang pernah dipakai maksiat. Maka dilepas. Sehingga banyak orang-orang zaman jahiliyah musyrik itu mereka tawafnya itu pakai ya telanjang, ya, oryanan, ya. Dan termasuk kemudian ditegur oleh ayat ini, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq, ya. Jadi mereka mengharamkan yang halal karena seakan-akan ya pakai otak logika mereka, loh kan saya beribadah di rumahnya Allah, masa pakai pakaian yang pernah dipakai maksiat, kan nggak bagus ya. Tapi ya intinya kita tidak boleh mengharamkan yang halal. Jadi kita menghalalkan yang halal dan baru mengharamkan yang haram ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara yang bisa kita ambil dari faedah ya, bahwasanya dari hadis ini kita bisa mengambil faedah pentingnya sholat 5 waktu ya. Jadi betul-betul kita harus menjaga sholat 5 waktu. Kenapa? Karena dengan menjaga itu ya, kemudian juga menjaga puasa Ramadan ya, meskipun kita tidak bisa zakat karena mungkin kita miskin, kita juga tidak bisa pergi ya haji karena mungkin keterbatasan. Dengan melakukan itu dan menjaga halal kita halalkan, haram kita haramkan, artinya kita ya memakai atau kemudian melakukan yang halal itu dan meninggalkan yang haram itu sudah bisa menjadi jaminan bagi kita untuk masuk surga ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di hadis yang singkat ini ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.